Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi kesehatan. Allahumma amin. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara menyelesaikan soal cerita bilangan bulat. Setelah kemarin kita belajar tentang operasi hitung campuran bilangan bulat. Baiklah, di buku kelas 6 SD di sini di bagian terdapat materi menyelesaikan soal cerita bilangan bulat. Suhu badan normal manusia sekitar 37 derajat Celcius. Jika suhu badan seorang pasien di rumah sakit mencapai 39 derajat Celcius, berapa selisih suhu badannya dengan suhu badan normal? Nah, ini adalah contoh suatu masalah yang harus kita selesaikan melalui operasi hitung bilangan bulat. Berikutnya, masalah seperti di atas dapat diselesaikan dengan operasi hitung bilangan bulat. Sama seperti pada bilangan cacah, langkah-langkah berikut juga dapat dilakukan untuk menyelesaikan soal cerita bilangan bulat. Masih ingat ya langkah-langkah dalam menyelesaikan bilangan cacah, yaitu yang pertama dalam kurung, yang kedua kali dan bagi, dan yang ketiga tambah dan kurang. Nah, ini adalah tata cara bagaimana menyelesaikan soal cerita. Yang pertama, anak-anak harus menentukan hal yang diketahui dalam soal. Yang diketahui apa saja. Misalnya tadi ada suhu badan, seperti itu. Terus tentukan hal-hal yang ditanyakan. Dalam soal tersebut menanyakan apa, jadi harus dipahami. Berikutnya, buatlah model matematika yang sesuai. Model matematika itu ya operasi hitungnya, apakah ditambah, apa dikurang, apa dibagi, dan lain sebagainya. Berikutnya yang keempat, selesaikan soal menggunakan model matematika yang telah dibuat. Kalau ada kali dan tambah, yang dikerjakan mana dulu, jadi anak-anak harus memahami itu. Berikutnya yang kelima, periksa kembali jawaban yang didapat, sesuaikan dengan yang ditanyakan. Nah, itu adalah tata cara bagaimana mengerjakan soal cerita bilangan bulat. Baik, langsung saja kita masuk ke contoh. Nah, di sini ada contoh. Seorang penyelam mula-mula berada 3 meter di bawah permukaan laut. Lalu ia menyelam lagi sejauh 4 meter. Di manakah posisi penyelam sekarang? Baiklah, untuk menjawab pertanyaan atau soal cerita yang barusan kita baca, dapat dilakukan dengan cara seperti ini. Yang pertama, kita harus menulis apa yang diketahui dalam soal tersebut. Misalnya diketahui posisi awal 3 meter di bawah permukaan laut. Kalau di bawah permukaan laut berarti negatif 3. Karena apa? Dalam 0 derajat atau diagram kartesius, 0 derajat itu dinyatakan sebagai permukaan air laut. Sehingga kalau 0 itu sebagai permukaan, penyelam menyelam ke dalam itu artinya berjalannya ke arah negatif karena ke bawah. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Nah, tadi posisi awal si penyelam itu berada di 3 meter di bawah permukaan laut. Berarti dari permukaan laut sini nyelam 3 meter. 1, 2, 3. Berarti posisi awal di sini. Berarti yaitu negatif 3. Nah, di sini kita tulis posisi awalnya di bawah permukaan laut berarti negatif 3. Kemudian menyelam lagi sejauh 4 meter. Nah, dari sini posisi terakhir ini, posisi pertama, dia menyelam lagi 4 meter. Berarti ya kita hitung 1, 2, 3, 4. Berarti berhenti terakhir di posisi ke negatif 7. Nah, itu jawabannya. Kalau dinyatakan dalam bentuk soal operasi hitung, berarti posisi awal itu tadi kan negatif 3. Menyelam lagi, bertambah dalam, berarti kan tambah dalam ya ditambah. Nah, ke bawah, arahnya ke bawah, berarti kan negatif lagi. Berarti ditambah negatif 4.
4 karena menyelamnya sejauh 4 meter lagi. Sekarang kita kerjakan. Negatif 3 ditambah negatif 4 hasilnya berapa? Negatif 7. Nah sama toh, pakai cara ini boleh, pakai garis bilangan juga boleh. Baik, sekarang kita masuk ke contoh kedua supaya nanti lebih paham. Di sini ada suhu air es. Kita lihat. Bayu menuangkan air yang bersuhu 18 derajat Celcius ke dalam gelas. Berarti yang diketahui pertama adalah suhu awal ya. Ini penyelesaiannya. Suhu awal air itu adalah 18 derajat Celcius ini. Lalu ia memasukkan es batu ke dalam gelas tersebut sehingga suhu air turun. Nah, suhunya turun berarti nanti ya dikurangi, turun 10 derajat Celcius nih. Suhu air setelah es batu dimasukkan turun 10 derajat Celcius sehingga dapat ditulis negatif 10 derajat Celcius ya. Saat es yang dimasukkan mencair, suhu naik lagi menjadi 5 derajat Celcius. Karena naik berarti nanti ya ditambah. Berapakah suhu air di dalam gelas tersebut? Ingat ya. Pertama 18 derajat Celcius, turun berarti dikurang 10 derajat Celcius, naik lagi berarti ditambah 5. Kita lihat suhu saat es mencair naik 5 derajat. Nah, ini langkah pertamanya. Anak-anak harus menulis apa yang diketahui dalam soal. Kemudian membuat dalam bentuk operasi hitung. Lihat. Suhu air sekarang adalah yang pertama 18 turun berarti dikurang 10 derajat Celcius, naik lagi setelah mencair 5 berarti ditambah. Berarti ya tinggal dikerjakan. 18 dikurang 10 hasilnya 8. 8 ditambah 5 hasilnya 13. Nah, jadi suhu air di dalam gelas tersebut sekarang menjadi 13 derajat Celcius. Nah, seperti itu bisa ya. Nah, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.